Assalamualaikum brother, welcome back dan welcome to new era. Era baru Timnas U23, Timnas Indonesia, Timnas Kebanggaan Indonesia. Kita berhasil tadi malam mengalahkan Korea dengan drama-drama yang sangat banyak. Kali ini kita sedikit akan ulas perihal kejadian tadi malam. Keren. Mutak, gimana Mutak? Ya, jadi untuk pertandingan kita tadi malam ya kan, bagaimana untuk melihat hasil pertandingannya tadi malam pada saat Indonesia berhadapan Korea Selatan? Tadi malam itu hasil pertandingannya luar biasa. Kita lihat permainan kawan-kawan kita, adik-adik kita di U23. Kalau melihat dari yang belakang, sangat jauh sudah permainan kita, sangat meningkat, sangat pesat. Level kita sangat terlihat berbeda sudah sekarang. Kita dulu masih membayangkan yang passing-passing panjang, kehilangan bola. Di pertandingan tadi malam, tidak satupun yang kita lihat seperti itu. Benar-benar level yang berbeda. Makanya saya bilang ini new era, era baru. Tidak, selama pertandingan 90 menit bahkan sampai perpanjangan kita dibuat deg-degan. Kalau saya bilang kita sudah nonton level Eropa yang tadi malam kita tonton, itu betul level Eropa. Ada tadi malam teman call, ada anggota call, bro, malam tadi kayaknya nonton Liga Inggris gak kita? Itu timnas kita sekarang. Oke. Level kita sudah jauh, sudah di atas level-level yang lalu. Satu sentuhan, dua sentuhan, permainan mirip-mirip tiki-taka. Menurut saya ini Liverpool mininya Liverpool. Melihat pergerakan para pemain, tidak ada pemain yang jalan, tidak ada lagi kelihatan pemain yang jalan. Jadi untuk fisik saat ini penampilan timnas kita bagaimana Pak Asmi? Fisik sudah sangat jauh berbeda, sangat jauh sudah fisik. Dan untuk mental kita, Mentalnya pun, fisik itu, kalau kita ingat itu, tim-tim kita yang lama itu di menit 70, kalau sudah sampai menit 70, terbiasa kita melihat ada pemain yang kram. Terbiasa sudah kita lihat pemain yang kram. Diserang kanan, diserang kiri. Kebanyakan kita hanya mengandalkan serangan balik. Itu pun masih kram. Tapi yang ada sekarang, jadi luar 100, biasa ya. 120 menit full. Fisik kita betul-betul terjaga. Mungkin ini nih, mungkin dampak-dampaknya ketegasan Coach Shin, atau kita memang sudah klop dengan anak-anak muda ini. Jadi ini dampak dari pelatih timnas atau dari klub liga? Kalau Untuk masalah fisik dan mental ini. kalau fisik sudah pasti sudah dari timnasnya memang. Oke. Sudah dari timnasnya memang. Karena kan di situ Om, pemain kita kan kebanyakan dari diaspora, bukan dari Liga 1. Jadi pemain-pemain keturunan yang kita ambil, mereka memang sudah terbiasa bermain di level Eropa. Dan kita harus ingat, di Eropa itu mereka sudah mendidik untuk pemain bola itu dari level SD. Di sana itu sudah terbiasa mereka kompetisi. Di sana terbiasa mereka berkompetisi. Cara bermain yang benar, cara passing, cara penempatan pergerakan tanpa bola. Dan tadi malam terlihat sangat mengalir permainan itu. Teman-teman itu ndak ada yang kikuk. Begitu kehilangan bola, press. Begitu kehilangan bola, press. Teman dapat bola, yang lain ikut ngejar. Beberapa kali momen kita nyerang, kita dapat serangan balik, kita menyerang balik. Kita menyerang balik. Crossing sendiri ya, teman siapa ya pemain sayap kanan kita? Rio lari di sayap kanan.
itu dari winger kiri kita sudah ada juga yang masuk. Makanya bola tidak pernah kehilangan kita. Kita menyerang sangat efektif tadi malam. Luar biasa. Oke. Jadi dalam pertandingan tadi malam itu apakah harus ada direvisi? Ya, tetap dalam satu pertandingan itu selalu kita harus fair, kita harus mencari di mana titik lemah kita. Misalnya beberapa kali kita golnya Korea tadi malam itu, yang gol pertama itu kita, menurut saya kita beruntung. PAR kali ini bekerja dengan sangat baik. PAR menyelamatkan kita. PAR bekerja sangat baik. Tapi kita tidak boleh menggantungkan kita di keberuntungan. Presisi kita berapa kali kehilangan bola, masih ada kita beberapa kali kehilangan bola. Kaget kita dengan serangan-serangan balik mereka, khususnya yang gol kedua, Om. Oke. Gol kedua itu kan berawal dari serangan balik itu. Oke. Tapi Korea waktu menyerang balik betul-betul efektif. Hanya 2 sentuhan dari kiper ke pemain sayap, dari pemain sayap ke penyerang, dan itu langsung berbuah gol. Benar-benar efektif. Imagine kita ini siapa ini? Kayak Real Madrid yang bikin gol. Oke. Tapi secara keseluruhan tim kita bermain sangat baik, khususnya pada mental pemain, Om. Luar biasa, Om. Jadi untuk saat ini kita ada Olimpiade di Paris. Apakah sudah pantas untuk ikut serta di Olimpiade Paris di tahun ini? Keren. Jadi Olimpiade itu, Om, kan kita nih harus yang masuk Olimpiade 3 besar ya. Jadi kita masih harus 1 kali lagi menang. Minimal jadi sudah di depan mata minimal ini. mengamankan 1 tiket kalau kita bisa sekali menang. Tapi secara kualitas, kalau dari tim ini sangat layak bermain di Olimpiade. Sangat layak. Jadi mampu bersaing Sangat tim layak. Eropa ya. Kita lihat permainan kita tadi malam. Oke. 1-2 sentuhan, tidak kehilangan bola, tahu kapan waktu mendribble, tahu kapan waktu mengoper, tahu kapan waktu crossing, dan rata-rata akurasi umpannya cukup tinggi akurasi umpan. Tapi namanya masih anak muda, tim ini perlu meningkat, perlu ditingkatkan. Saya rasa untuk Olimpiade kalau kita lolos, kita di Olimpiade no problem itu, kita sudah bisa bersaing, sudah. Jadi untuk tadi malam perasaan Om Asmi ini menyaksikan pertandingan tadi malam itu sampai babak akhir itu bagaimana perasaannya? Nggak rugi begadang tadi malam, masih bengkak mata. Iya. Sepanjang pertandingan dak dik duk. Waduh, ini serang menyerang. Dramanya sangat banyak dari awal. Itu tadi, Om. Nggak nyangka kita bisa bermain sampai 120 menit. Ini prestasi. Belum pernah kita seperti ini nih. Jadi sejarah ini Pak. Sejarah ini. Biasanya di menit 70, menit 80 sudah ada pemain kita yang kram. Ini sampai 120 menit masih full. Kayaknya bensinnya udah habis-habis ini. Iya. Pakai apa ini bensinnya ini? Oke. Luar biasa anak muda ini. Jadi untuk pelatih kita saat ini apakah pantas untuk diperpanjang kontraknya atau bagaimana ini? Om, masalah pelatih, saya ada posting di Facebook. Kalau perlu kita ajukan jadi PNS. Oke. Jadi sudah cukup meyakinkan untuk pelatih saat ini ya? Kayaknya Coach Shin ini satu jalur sama orang Indonesia. Setel kayaknya. Mental beliau ini cocok. Karena apa? Coach Shin ini kan disiplin. Salah satu metodenya itu kan disiplin dengan permainan, dengan para pemain. Aturan yang ketat, disiplin yang ketat. Tidak ada pemain bintang dalam skuadnya Coach Tim. Tidak ada pemain jadi bintang. Semua rata ya. Semua rata.
siapa ada pemain yang ini, yang dicoret dari squad? Lupa saya namanya siapa. Oke, adalah beberapa pemain ya kan. Ada pemain bagus, bahkan sampai dicoret dari squad. Jadi Om, untuk pertanyaan Coach Sin layak diperpanjang, 100% layak diperpanjang. Pemilihan beliau, kulturnya, mungkin ada kesamaan kultur kita dengan Coach Sin. Dan Coach Sin sudah, Indonesia patut berterima kasih dengan Coach Sin. Coach Sin sudah membuat pondasi sepak bola kita berubah. Pondasi sepak bola kita sudah berubah. Tidak ada lagi yang umpan panjang, tidak ada lagi pemain yang takut menguasai bola. Semua mengalir, pemain sudah pede, berani pegang bola, berani 1 lawan 1, berani dribble. Akurasi umpan itu pondasi yang sangat luar biasa buat sepak bola gitu, Om. Saya rasa kalau kita pertahankan pondasi kita ini, tidak mustahil suatu saat kita masih bisa menyaksikan kita masuk Piala Dunia, Om. Masuk Piala Dunia. Jadi untuk pemain asing yang bermain tadi malam di timnas itu apakah perlu dipakai atau bagaimana ini? Itu kan pro kontra itu. Ada pro kontranya itu pemain asing. Gimana kita mengartikan pemain asing? Menurut saya itu bukan pemain asing. Oke. Itu keturunan. Keturunan ada kakeknya, ada neneknya. Poinnya mereka berdarah Indonesia. Kalau naturalisasi, itu kan orang asing yang tinggal di tempat kita. Kalau ini, keturunan kita yang tinggal di luar negeri. Logiknya, Om, logiknya Coach Sin, ada pemain lokal, ada pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Dia lihat iramanya, dirasa yang mana yang lebih baik, tariklah. Kenapa harus dari lokal? Enggak juga. Dan yang salah, lokal pun terpakai. Jadi bukan hanya lokal pride. Lokal pun tetap terpakai. Yang penting selama dia bisa bersaing. Poinnya selama dia bisa bersaing. Oke. Jadi untuk saat ini pelatih kita Sintayong ini sudah terlalu banyak membawa prestasi buat kita. Ya kan? Jadi pendapat Om Asmi ini bagaimana? Apakah sangat bagus atau sangat berkurang atau bagaimana? Coach Sin sudah berjasa buat kita. Sangat berjasa. Dia sudah meletakkan pondasi yang bagus untuk sepak bola kita. Dari awal kita sudah melihat itulah. Tidak salah kita memberikan waktu kepada Coach Sin. Dari ranking FIFA keberapa kita? 150-an ya. 150-an ya. Saya rasa setelah Piala Asia ini meroket ranking FIFA kita. Dan itu kan efeknya besar nanti roketnya ranking FIFA. Tim-tim Eropa itu akan lebih recommended dengan pemain-pemain Indonesia. Mereka akan lihat liga kita, mereka akan lihat pemain-pemain muda kita. Jadi untuk Coach Sin, saya rasa beliau patut dipertahankan, bahkan diperpanjang. Ada saya lupa. Lanjutlah. Oke. Oh Mas Mi, apakah dengan hasil yang tadi malam itu Indonesia ini sangat berpengaruh bagi mata-mata dunia ini, oh Mas Mi? Jelas. Hasil tadi malam jelas sangat berpengaruh dengan pemain kita, khususnya pemain Indonesia. Karena seluruh mata dunia sedang tertuju di Piala Asia ini. Seluruh mata dunia sedang tertuju di Piala Asia ini. Para pencari-pencari bakat seluruh dunia dari klub-klub itu, mereka memantau, melihat fisik pemain, melihat pergerakan pemain. Dan saya yakin mereka saat ini sedang melihat statistik para pemain-pemain kita. Mereka akan sudah mulai melirik si A bermain di mana, si B bermain di mana. Panjang ini dampaknya buat kita. New era. Gimana, Om? Drama penalti tadi malam, Om. Drama penalti tadi malam luar biasa. 120 menit setelah pertandingan, berapa pemain yang menendang?
Lagi-lagi kita disuguhkan dak dikduk, jantung kita berdebar. Dak dikduk, jantung kita berdebar. Siapa penalti ke-12 ya, yang gagal ini, pemain Korea. Dan kiper kita tadi malam menunjukkan kualitas yang luar biasa. Walaupun posturnya mungkin untuk ukuran ideal kiper Eropa, postur Hernando Ari cukup kecil, tapi kelincahannya, mentalnya, keberaniannya itu berpengaruh tadi malam. Dan kita Hernando Ari berhasil menggagalkan penalti ke-12, ditambah lagi penyelesaian penalti siapa? Arhan Pratama. Itu Om, cara Arhan ngambil penalti, saya yang menonton di rumah, saya yakin 100% itu gol. Karena penalti itu bukan perkara mudah. Seluruh pemain dunia banyak yang bilang penalti itu adalah tendangan yang paling sulit. Satu-satunya yang bilang penalti mudah hanya Ronaldo. Satu-satunya orang yang bilang penalti mudah hanya Ronaldo. Dan siapa penendang kita? Dan Arhan tadi malam dengan gaya-gaya ala Ronaldo. Bukan gaya pergerakan badan fisiknya yang seperti ini, bukan. Tapi ancang-ancangnya, mundur agak jauh, mengambil jeda saat wasit sudah meniup tanda boleh ditendang, dia masih menyempatkan waktu untuk menarik napas, menenangkan diri. Kemudian setelah dia sudah merasa tenang, baru dia bergerak dengan perlahan. Itu gerakan buat yang suka-suka bola, yakin itu gol. Dan terbukti gol. Akhirnya kita lolos. Ini prestasi buat kita. Selamat buat Indonesia, selamat buat kita semua. Kita sudah mengukir sejarah hari ini. Dan semoga ini sejarah kita terus berlanjut di era ini, bahkan era berikutnya. Mungkin di sini dulu kita akhiri perbincangan kita, nanti kita sambung di episode yang berikutnya lah. Teman-teman yang suka bola atau apa, jangan lupa komen-komen. Kita ngobrol di sini. Barangkali kita bisa nanti melanjutkan video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.